Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tafukku biha al-usub ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selanjutnya yaitu Mekah Kalab. Sangat bertolak belakang sekali hasil yang diperoleh antara kaum Quraisy dan Nabi Muhammad SAW. Kegagalan demi kegagalan terus mereka panen dari tiap usahanya menjatuhkan Rasulullah SAW. Di lain pihak, meskipun pelan, orang-orang Quraisy yang hatinya belum membeku mulai simpati terhadap ajaran baru itu. Putra Abdullah yang mengaku sebagai Nabi mulai mendapatkan tempat dalam hati mereka. Para tetua Quraisy khususnya yang kehilangan anggota keluarganya karena masuk Islam kini mempersiapkan rencana yang lebih menjijikan. Mereka bermaksud menjatuhkan Nabi di muka umum. Diundanglah baginda Nabi Muhammad SAW ke hadapan para tetua dalam sebuah pertemuan terbuka. Hadir dalam kesempatan tersebut Walid bin Mughirah, Abu Jahal bin Hisham, As bin Wa'il, As bin Hisham, Aswad bin Yaghus, Zam'ah ibnu Aswad, dan Nadir ibn Haris. Rasulullah menyambut baik undangan tersebut. Beliau berharap jika para tetua ini dapat direbut hatinya dalam pertemuan ini, niscaya dakwahnya akan lebih mudah. Abu Salamah dan Arqam bin Abi Arqam, jutawan yang telah menyerahkan rumahnya untuk dakwah Nabi, nampak hadir mendampingi Rasulullah SAW. Rembulan nampak bersinar terang menerangi arena pertemuan. Pertemuan ini langsung dibuka dengan debat terbuka seputar Islam dan agama nenek moyang. Kedua belah pihak nampak begitu kukuh mempertahankan pendapatnya masing-masing hingga akhirnya orang-orang Quraisy terpojok. Namun karena memang maksud hati bukan untuk mencari kebenaran, saat itu pula kaum Quraisy justru menuntut Rasulullah untuk memperlihatkan mukjizat beliau di hadapan mereka. Jika apa yang kamu katakan itu memang benar adanya, maka belahlah bulan itu menjadi dua. Taruhlah sebagian di atas bukit Abi Qubais dan sebagian yang lain di atas bukit Quayqiyam. Pinta mereka pada Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku melakukan itu semua, apakah kalian akan beriman kepada Allah? Tantang Nabi. Ya, jawab orang-orang Quraisy. Rasulullah akhirnya menuruti keinginan mereka. Beliau segera memohon kepada Allah agar bulan dibelah menjadi dua. Tak lama kemudian atas kekuasaannya bulan terbelah menjadi dua seperti yang mereka inginkan. Dengan lantang baginda Nabi Muhammad SAW menyeru orang-orang yang menyaksikan semua itu, wahai Abu Salamah, wahai Arqam bin Abi Arqam, dan kalian saksikan semua ini. Semua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut jelas-jelas menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri betapa bulan telah terbagi menjadi dua. Beberapa orang yang selama ini sedikit ragu dengan kenabian Muhammad kini bertambah mantap keimanannya. Kaum mukmin sangat gembira menyaksikan semua itu. Namun orang-orang kafir semakin pongah sikapnya. Mereka justru menuduh Rasulullah telah mengeluarkan sihir terhebatnya. Saat kemudian kembali meledaklah perdebatan antara baginda Nabi dengan para tetua kaum Quraisy. Perdebatan kedua ini lebih tegang dari yang pertama karena orang-orang Quraisy jelas-jelas telah kalah beberapa langkah. Di tengah-tengah serunya perdebatan ini datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Ia terus merengsak ke depan untuk mendekati Rasulullah yang saat itu tengah beradu pendapat dengan para tetua kaum Quraisy. Wahai Rasulullah, ajarilah aku beberapa ayat yang baru kau terima dari Tuhan. Serunya berulang kali karena saat itu baginda Nabi tengah memusatkan perhatiannya pada musuh-musuh beliau. Kata-kata sahabatnya itu kurang begitu beliau perhatikan, namun Abdullah pun tidak pantang menyerah. Dia terus memulai permintaannya hingga sedikit mengganggu konsentrasi Nabi. Ketika diminta untuk bersabar dan menunggu saat yang tepat, ia sekali lagi justru semakin mendesak agar Rasul segera membacakan ayat-ayat itu. Baginda Nabi akhirnya berpaling dengan raut muka sedikit masam. Seketika itu juga turunlah firman baru, wahyu Allah yang berisi teguran baginda Nabi Muhammad SAW. Abasa wa tawalla, gitu ya suratnya ya.
Artinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan bersih? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Surat Abasa ayat 1 sampai 10. Ayat ini menyentuh ruangan kesadaran Nabi setelah ayat ini turun. Seketika itu pula Rasulullah nampak begitu ceria menghadapi Abdullah bin Umi Maktum. Ayat-ayat tersebut telah mengingatkan beliau bahwa perdebatan itu tidak ada gunanya untuk dilanjutkannya. Rasulullah segera beranjak dari tempat tersebut. Beliau tak memperdulikan beberapa orang Quraisy yang berteriak meminta bukti sekali lagi. Mereka merengek agar Rasul membangkitkan para sepuh yang telah meninggal dunia atau menjadikan Mekah sebagai kota yang dilewati beberapa sungai hingga taman-taman indah seperti yang di Irak dan di Syria dapat mereka buat di kota suci itu. Semua itu tak beliau gubris. Kini beliau akan lebih konsentrasi terhadap para sahabat setianya yang kebanyakan dari kaum miskin dan orang-orang kaya yang tidak mempunyai pengaruh. Kegagalan kali ini membuat kaum Quraisy kalap. Mereka kini mulai merapatkan barisan, menyatukan tekad untuk menyiksa pengikut baginda Nabi yang tidak mempunyai perlindungan dan para budak. Beberapa orang nampak begitu bersemangat menyambut usulan ini. Sejumlah pemeluk Islam mulai menjadi sasaran keberingasan orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Bilal, budak Ethiopia yang memiliki suara luar biasa lantangnya dan indah. Suatu hari ia diperlakukan sedemikian tak manusiawi. Lehernya diikat bagai seekor khimar dungu, kemudian diserahkan kepada anak-anak kecil yang tengah bermain. Tak ayal ia jadi bahan mainan bagi anak-anak itu, diseret ke sana kemari tanpa dapat melawan karena mereka adalah anak-anak para pemuka Quraisy. Belum puas dengan kekejian itu, Umayyah ibnu Khalaf menyeretnya ke padang pasir yang tengah membara akibat guyuran panasnya matahari. Ditelentangkan Bilal di atas pasir yang sedang panas-panasnya, tak ayal punggungnya bagai dipanggang hidup-hidup. Semua itu dirasa belum cukup, akhirnya ia ditindih dengan sebongkah batu besar. Teruslah seperti itu sampai engkau mampus. Teruslah seperti itu sampai engkau mampus atau engkau mau mengingkari Muhammad dan menyembah berhala Uzza, pakai Umayyah bin Khalaf selaku majikannya. Ahad, ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Terdengar lirih suara Bilal yang tak goyah imannya dengan penyiksaan itu. Abu Bakar yang saat itu melintas di sana merasa iba. Ia segera mendekati Umayyah dan berkata, "Wahai Umayyah, takutlah pada Allah. Sampai kapan engkau akan melakukan semua ini? Hentikan, lihatlah engkau telah melukainya." Melihat majikan Bilal itu tak juga mau menghentikan penyiksaannya, Abu Bakar lantas membeli Bilal dan membebaskannya. Abu Bakar juga telah menyelamatkan seorang perempuan Muslim bernama Labibah. Dia tak tahan ketika melihat Umar bin Khattab yang keras dan fanatik terhadap agama nenek moyangnya mencekik perempuan itu. Ayahanda Aisyah ini kemudian membebaskan setelah membelinya dari tangan Umar. Situasi di Mekah sedemikian runyam, banyak para budak yang disiksa secara tak manusiawi. Para pemuda Muslim juga tidak sedikit yang disekap keluarga mereka hingga kelaparan agar mau menyerah dan kembali ke agama leluhur. Ketika Rasulullah melihat semua itu, meskipun beliau terhindar dari berbagai penistaan, beliau memerintahkan para pengikutnya untuk pergi ke Habasyah atau Ethiopia. Pergilah kalian semua ke Ethiopia. Raja di sana sangatlah adil dan tidak akan ada seorang pun yang teraniaya di bawah perlindungannya. Untuk sementara waktu bertahanlah di sana hingga Allah memberikan jalan keluar. Itulah pesan Rasulullah kepada para sahabat sebelum berangkat ke negeri orang. Setelah mendapat amanat ini, berangkatlah beberapa sahabat ke Ethiopia untuk membopong rasa pedih meninggalkan kampung halaman. Inilah imigrasi pertama dalam dunia Islam yang terasa sangat menyakitkan dan tak terbayangkan sebelumnya. Ethiopia. Perjalanan yang amat menyesakan hati ini terpaksa ditempuh
oleh pengikut setia baginda Nabi, Mekah tak lagi bersahabat dan buminya terasa sesak walaupun sekedar untuk menghela nafas. Hati penghuninya telah berkarat, tertutup dan terkunci untuk menerima cahaya Islam. Otak mereka terselubung fanatik buta terhadap agama nenek moyang, kepentingan dagang, dan penindasan terhadap kaum lemah. Akhirnya di petang buta bulan Rajab tahun kelima setelah Bi'sah, para sahabat memutuskan untuk bertolak dari Mekah menuju Ethiopia. Tidak mudah bagi para pengikut Nabi untuk meninggalkan Mekah. Petang itu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil, mereka mengendap-endap meninggalkan kota, menghindari setiap orang-orang yang mungkin akan mencegah perjalanan tersebut. Namun sebuah pertemuan tak menyenangkan dialami Laila dan Amr ibnu Rabi'ah. Ketika suami istri ini tengah mempersiapkan tunggangannya, tiba-tiba si pemberang Umar bin Khattab mendekat. Lelaki yang satu ini terkenal cukup keras terhadap sahabat Nabi. Ia tak segan-segan untuk menyiksa mereka jika terbukti telah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Umar ya, tahu sendiri Umar. Ini sebelum masuk Islam. Laila mencoba bersikap wajar meskipun ia sadar tak mungkin untuk menyembunyikan persiapan perjalanannya. Sebisa mungkin dia menyembunyikan tempat tujuan mereka. "Hendak kemana engkau Ummi Abdillah?" tanya Umar. "Kalian telah melakukan penganiayaan terhadap kami gara-gara perbedaan agama kami. Sekarang kami hendak menuju bumi Allah yang tak akan ada lagi penyiksaan di sana," jawab Laila. "Semoga Allah senantiasa menyertai kalian," sahut Umar sambil berlalu begitu saja. Sikap Umar kali ini cukup mengejutkan Laila. Ia hampir tak percaya ketika putra Khattab itu membiarkan begitu saja kepergian beserta sang suami. Bahkan lelaki keras itu sempat melantunkan doa untuk perjalanannya. Ketika peristiwa tersebut diceritakan pada suaminya, ia hanya mendapatkan tanggapan kecut, "Apa kau berharap agar ia masuk Islam? Demi Allah, dia tidak akan masuk Islam sebelum khimar ayahnya mendahuluinya memeluk Islam," tutur suami Laila. Dengan berbekal keyakinan keberanian yang dipupuk sekenanya, kaum muslimin Mekah meninggalkan tanah kelahiran dan harta bendanya menuju Ethiopia. Mereka berjumlah 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, Abu Sibrah ibnu Abi Waham, saudara Abi Salamah seibu, dan istrinya Ummu Kulsum, Amir ibnu Rabi'ah, dan istrinya Laila, Abu Huzaifah ibnu Utbah ibnu Rabi'ah, dan istrinya Sahlah binti Suhail, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maktum, Mus'ab bin Umair, dan Sahal ibnu Bayda, Zubair ibnu Awam. Ini jumlah 15 orang yang hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Rombongan pertama ini berangkat secara terpisah dan berjanji untuk saling bertemu di pelabuhan Syaibah. Di bawah pemimpin Utsman bin Affan yang membawa serta istrinya, mereka berhasil mencapai tempat tujuan dengan selamat. Kebetulan 2 kapal telah siap layar menuju Ethiopia. Begitu rombongan kecil itu naik, kapal langsung berangkat. Rasulullah sangat terharu dengan perjuangan ini, terutama pada Utsman dan Ruqayyah. Kemudian hati beliau sempat bersabda tentang mereka berdua. Mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram yang pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Lut. Ini Ruqayyah ini adalah putri Nabi yang dinikah oleh Utsman ya. Sahabat Utsman hijrah ke Ethiopia itu bersama putri Nabi yaitu Sayyidah Ruqayyah. Orang-orang Quraisy yang mencium perjuangan ini segera melakukan pengejaran. Pemburuan dilakukan hingga ke bibir pantai. Namun sekelompok orang-orang murka ini hanya menemukan deburan ombak membelai pantai. Ombak laut nampak berjingklatan seolah menertawakan kegalakan mereka yang harus pulang dengan tangan hampa. Di lain pihak, dengan ongkos setengah dinar, kaum muslim berhasil masuk ke Ethiopia dan disambut baik di sana. Mereka bebas menjalankan ibadah tanpa takut mendapat ancaman dari siapapun. Kayak apa ya, makanya kita jangan pernah menghayal bahwa di zaman dulu itu enak, zaman sahabat itu enak.
kayak zaman Rasulullah enak melihat Rasulullah setiap hari. Oh, ndak bisa kita begitu. Dulu luar biasa perjuangannya. Makanya syukur saat ini kita istilahnya sudah jauh tahun kewafatan Rasulullah 1400 lebih, itu kita lahir dalam keadaan beriman. Alhamdulillah, syukuri itu dan tambah supaya iman kita tambah terus, tambah kuat sehingga menuju yakin. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.